video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi wanita? Sistem reproduksi wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Sistem reproduksi wanita ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, genitalia. Genitalia itu sendiri juga dibagi menjadi dua bagian, ada genitalia eksterna dan ada genitalia interna. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang genitalia eksterna. Genitalia eksterna yaitu alat kelamin yang nampak dari luar. Nah, genitalia eksterna juga terdiri dari pons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, uretra, himen atau selaput darah, vagina, dan anus. Genitalia eksterna itu memiliki dua kelenjar. Yang pertama ada kelenjar baktorin, letaknya itu berada di sisi vagina. Fungsinya itu untuk melumasi vagina. Nah, yang kedua ada disebut dengan kelenjar skin, yaitu berada di sisi uretra. Fungsinya itu untuk menghasilkan selaput lendir. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang genitalia interna. Genitalia interna itu sendiri yaitu alat kelamin yang tidak nampak dari luar, berarti berada di dalam. Nah, genitalia itu sendiri terdiri dari uterus, yaitu atau rahim, biasa disebut rahim. Fungsinya tersendiri yaitu tempat penyimpanan sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai dia siap untuk dilahirkan. Lalu di sini kemudian ada ovarium, yaitu tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Lalu di sini ada tuba Fallopi sebagai jalurnya sel telur dari ovarium menuju uterus saat terjadinya ovulasi dan tempat terjadinya pertemuan antara sel telur dan sperma. Kemudian di sini ada serviks, yaitu tempat terbentuknya selaput lendir. Fungsinya untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Pelvis dibagi menjadi dua bagian, ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor atau biasa disebut dengan pelvis itu fungsinya untuk menyongkong organ abdomen. Kemudian di sini ada disebut dengan pelvis minor, biasa disebut dengan true pelvis, itu fungsinya untuk menyongkong organ reproduksi. Sekarang kita akan membahas tentang panggul. Secara garis besar panggul dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada os coccae, kemudian ada os sacrum, kemudian ada os coccygeus. Os coccae dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada os ilium, os isium, os pubis. Os ilium dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada crista iliaca, kemudian ada spina iliaca anterior superior, kemudian ada spina iliaca anterior inferior, kemudian di sini ada spina iliaca posterior superior, kemudian spina iliaca posterior inferior, terakhir linea terminalis. Isium dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tuber isiadica, kemudian foramen obturatorium. Di sini ada acetabulum, lalu ada spina isiadica. Lalu kemudian di sini ada os pubis. Di sini namanya ramus superior osis pubis. Kemudian di sini ada ramus inferior osis pubis. Kemudian di sini di bawah Baik, kita akan membahas isium. Isium terdiri dari acetabulum, terus foramen obturatorium, kemudian spina isiadica. Lalu ini dinamakan tuber isiadica.
Kita akan beralih ke os pubis. Os pubis terdiri dari ramus superior osis pubis, terus ramus inferior osis pubis. Terus yang di sini yang berbentuk segitiga itu dinamakan arcus pubis. Baik, di sini ada sacrum. Sacrum terdiri dari promontorium, kemudian ada foramina sacralia. Lalu kita ke coccygeus terdiri dari 3-5 ruas tulang. Baik, sekarang kita akan membahas artikulasio. Artikulasi itu ada artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang ilium ke tulang sacrum. Kemudian ada namanya artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan antara tulang sacrum ke tulang coccygeus. Lalu kemudian ada artikulasio simplicis pubis. Nah, sekarang kita akan membahas ligamen. Yang pertama ada ligamentum sacroiliaca. Nah, posisi ligamen sacroiliaca itu berada pada permukaan di belakang sakrum ke tulang ilium. Nah, yang kedua ligamentum sacrospinosum. Posisinya di tulang sakrum ke spina ischiadica. Ketiga, ligamen sacrotuberosum, letaknya di posisi tulang sakrum ke tulang osis sciadica. Yang terakhir, ligamentum pubesium, letaknya di depan tulang koksai kanan dan kiri. Baik, sekarang kita akan membahas otot. Otot panggul bagian luar itu terdiri dari yang pertama namanya musculus sphincter ani externum, yang kedua namanya musculus bulbus spermosus yang melingkari vagina, terus yang ketiga namanya musculus transversus superficialis. Nah, adapun otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus, yang pertama namanya musculus iliococcygeus, yang ketiga musculus ischiococcygiosus, yang ketiga musculus perinea transversus profundus, yang terakhir namanya musculus coccygeus. Baik, sekarang kita akan membahas panggul. Panggul dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama panggul gynecoid, yang kedua android, yang ketiga anthropoid, yang keempat platyploid. Pertama kita akan membahas panggul gynecoid. Panggul gynecoid ini bentuknya hampir seperti lingkaran. Bentuk panggul inilah yang banyak ditemukan, dan 41% wanita memiliki panggul seperti ini. Dan di panggul gynecoid ini spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, serta arcus pubisnya membulat. Baik, panggul kedua adalah panggul android. Panggul android ini bentuknya seperti hati, sakrumnya cenderung datar dan tidak melengkung, dan serta spina ischiadicanya sedikit menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Dan jika bentuk panggul ini terdapat pada wanita, maka panggul seperti ini akan mempersulit jalan untuk persalinan. Panggul yang ketiga, panggul anthropoid. Panggul bentuknya hampir seperti segitiga, lalu diameter transversal terbesarnya terdapat pada posterior di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya tidak menonjol. Panggul seperti ini biasanya banyak terdapat pada laki-laki. Jika pada wanita, biasanya terdapat pada wanita yang memiliki tubuh yang tinggi, besar, dan memiliki rangka panjang. Baik, panggul yang terakhir adalah panggul platyploid. Panggul platyploid ini bentuknya hampir mirip dengan oval, lalu diameter transversalnya lebih besar daripada diameter anterior posteriornya. Bentuk sakrumnya cenderung mendatar. Nah, biasanya
bentuk panggul seperti ini jarang sekali ditemukan baik di wanita maupun di pria. Baik, yang berikutnya ada pemeriksaan panggul luar. Nah, tujuan dari pemeriksaan panggul luar itu yaitu untuk menilai keadaan atau bentuk panggul. Apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Nah, jadi pemeriksaan panggul luar itu ada 4 tahap. Yang pertama, distansia spinarum. Yang kedua, distansia cristarum. Yang ketiga, conjugata externa. Yang terakhir, pemeriksaan lingkar panggul. Nah, yang pertama kita akan membahas distansia spinarum. Distansia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan melalui spina ischiadica superior inferior. Nah, jarak normal yang dilakukan distansia spinarum ini dari 23 sampai 26 cm. Baik, yang kedua ada distansia cristarum. Pemeriksaan yang dilakukan dari crista iliaca dextra dan sinistra. Nah, jarak normal di distansia cristarum ini yaitu dari 26 sampai 29 cm. Nah, yang ketiga ada conjugata externa. Conjugata externa ini pemeriksaan yang dilakukan dari ujung simfisis pubis sampai dan ujung processus spinosus ruas tulang lumba kelima. Nah, jarak conjugata externa itu dari 18 sampai 20 cm. Nah, yang terakhir lingkar panggul. Lingkar panggul ini pemeriksaan yang dilakukan dari ujung simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan tohenter mayor sepihak yang melingkari keseluruhan panggul. Jarak lingkar panggul ini adalah 80 sampai 90 cm. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika banyak kekurangan dan kesalahan kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.